warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai pembelajaran behavioristik pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Kurniana Bektiningsih. Perkenalkan, saya Arum Ayu Ramadhani, NIM 14014201171, nomor presensi 14. Topik 1 teori belajar yang berpijak pada pandangan behavioristik. Belajar yang berpijak pada pandangan behavioristik. Teori belajar selalu bertolak dari sudut pandang psikologi belajar. Dalam teori psikologi belajar terdapat 3 aliran besar, yaitu psikologi behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi humanistik. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan untuk memahami perilaku individu atau apapun yang dilakukan verbal dan nonverbal yang dapat diobservasi secara langsung dengan menggunakan metode pelatihan, pembiasaan, dan pengalaman. Pandangan ini menekankan bahwa perilaku harus dijelaskan dengan pengalaman-pengalaman yang terobservasi, bukan oleh proses mental. Jadi, peristiwa belajar berarti untuk melatih refleks-refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu. Topik 2, tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Tokoh-tokoh teori belajar behavioristik. Tokoh-tokoh penting dalam teori belajar behaviorisme antara lain 1. Thorndike. Menurut Thorndike, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. 2. Watson. Menurut Watson, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. 3. Carl Jung. Teori ini mengatakan bahwa kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh bagian manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Yang keempat, Edwin Guthrie. Demikian juga Edwin. Ia juga menggunakan variabel stimulus dan respon. Namun, ia mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis. Sebagaimana Carl Jung, ia juga mengemukakan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap. Maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut. Yang kelima adalah Skinner. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya, yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku. Tidaklah sederhana yang digambarkan oleh para tokoh sebelumnya. Topik 3 hukum belajar yang dihasilkan dari teori behaviorisme. Hukum belajar yang dihasilkan dari teori behaviorisme. Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme ini diantaranya connectionisme menurut Thorndike. Dari eksperimen yang dilakukan Thorndike terhadap kucing menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya law of effect, artinya bahwa sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus dan respon. Yang selanjutnya adalah law of readiness. Artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan suatu pengantar, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Yang selanjutnya adalah law of exercise. Artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih.
Hukum yang kedua adalah classical conditioning menurut Ivan Pavlov. Dari eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap seekor anjing menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya law of responded conditioning, yakni hukum pembiasaan yang dituntut. Jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan atau yang salah satu berfungsi sebagai reinforcer, maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. Yang kedua, law of responded extension, yakni hukum pemusnahan yang dituntut. Jika refleks yang sudah diperkuat melalui responded conditioning itu didatangkan kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. Yang ketiga adalah operant conditioning menurut B.F. Skinner. Dari eksperimen yang dilakukan Skinner terhadap tikus dan selanjutnya terhadap burung merpati menghasilkan hukum-hukum belajar, diantaranya law of operant conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. Yang kedua adalah law of operant extension, yaitu jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning, maka tidak diiringi stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun, bahkan musnah. Hukum yang keempat adalah social learning menurut Albert Bandura. Bandura memandang perilaku individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Sivantawati, nomor presensi 24, NIM 140142024. Topik 4. Ciri-ciri teori belajar behavioristik. Untuk poin yang keempat, yaitu ada ciri-ciri teori belajar behavioristik. Nah, adapun ciri-ciri teori tersebut yaitu yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, ada mementingkan bagian-bagian atau elementaristik. Dan yang ketiga, yaitu ada mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, ada mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar. Yang kelima, ada mementingkan sebab-sebab di waktu yang lalu. Dan yang terakhir, yaitu mementingkan pembentukan kebiasaan. Dan dalam pemecahan problem, ciri khasnya yaitu trial dan error. Topik 5. Macam-macam teori behavioristik. Poin yang kelima yang akan kita bahas yaitu ada macam-macam teori behavioristik. Apa saja sih macam-macam teori tersebut? Yang pertama ada teori belajar koneksionisme dengan tokoh Edward Layton Wright. Dalam teori belajar ini, belajar dapat terjadi dengan dibentuknya hubungan yang kuat antara stimulus dengan respons. Nah, agar tercapai hubungan antara stimulus dan respons yang baik, maka perlu adanya kemampuan untuk memilih respons yang tepat, serta melalui percobaan-percobaan atau trial dan kegagalan atau error terlebih dahulu. Yang kedua yaitu ada teori belajar classical conditioning dengan tokoh Pavlov. Ivan Pavlov terkenal dengan teori conditioning klasik, yaitu sejenis pembelajaran di mana sebuah organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus dengan respon. Yang ketiga yaitu ada teori belajar descriptive behaviorism atau operant conditioning dengan tokoh Skinner. B.F. Skinner terkenal dengan teori pengkondisian operan, yaitu suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi perilaku menghasilkan berbagai kemungkinan terjadinya perilaku tersebut. Topik 6. Analisis tentang teori behavioristik. Poin yang keenam atau poin yang terakhir yang akan kita bahas yaitu ada analisis tentang teori behavioristik. Kaum behavioris menjelaskan bahwa berupaya bisa sebagai suatu babak perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang pembelajar dalam berperilaku. Padahal pandangan teori behavioristik ini telah cukup lama dianut oleh para pendidik. Namun, dari semua teori yang ada, teori Skinner lah yang terbesar pengaruhnya terhadap perkembangan teori berupaya bisa behavioristik.
Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus respon, serta mementingkan faktor-faktor penguat merupakan program-program pembelajaran yang menerapkan teori berupaya bisa yang dikemukakan oleh Skinner.